Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kilau perak yang tertunda itu mampu mengguncang Hao Iwe dengan paksa, menggunakan bagian atas tanduknya, itu penuh dengan niat jahat. Dan di lokasi sebelumnya dari kelompok Long Hao Shen, kilau perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan panik dan menjerat di udara. Siluet keperakan menghilang di udara pada detik berikutnya, sebelum muncul kembali 3 detik kemudian. Tujuannya adalah untuk mengikuti kelompok Long Hao Shen menggunakan kekuatan spasial dan membunuh mereka, tetapi sayangnya gagal dalam upayanya. Benar saja, yang mengejar itu justru Raja Ikan Gergaji. Menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10, persepsinya bahkan lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan kelompok Long Hao Shen. Setelah udara di sekitarnya dipenuhi dengan esensi spasial, semua yang ada di dalamnya berada di bawah kendalinya. Setelah habitatnya diserang, Raja Ikan Gergaji telah menghindari untuk mengambil risiko, tetapi setelah memastikan semua saudaranya aman, Raja Ikan Gergaji melakukan pencarian menyeluruh. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman lain, Raja Ikan Gergaji mengejar mereka dengan penuh dendam. Ketika datang pada mereka, itu bahkan mengandalkan teleportasi spasial berulang. Jika saran Han Yu datang sedikit terlambat, mungkin mereka akan ditimbulkan oleh serangan mengerikan dari Raja Ikan Gergaji. Dan hal yang sama akan terjadi jika reaksi Long Hao Shen hanya sedikit lebih lambat. Dan hal penting lainnya adalah, bahwa Hao Iwe memiliki elemen Elementer Essence of Disorder yang disiapkan sebelumnya, yang meledak secara instan pada saat ini, dan menunda waktu yang berharga untuk kelompok mereka sendiri. Pada saat Long Hao Shen membawa semua orang kembali ke Tower of Eternity, dia menemukan bahwa pakaian di dalam bajunya benar-benar basah oleh keringat. Tepat sesaat sebelumnya, itu benar-benar sangat berbahaya. Dia merasakan aura kematian, dan bahkan lebih dekat dengan kematian dalam petualangan ini daripada saat mereka melawan Ah Bao. Bahkan jika Ah Bao lebih kuat, dia belum menembus tingkat ke-9, dan pembantai pemburu iblis itu juga sama. Namun, Raja Ikan Gergaji ini tidak hanya setara dengan kekuatan besar manusia dari tingkat ke-9, ikan itu juga ahli dalam penyerangan. Jika serangannya benar-benar berhasil, tak satu pun dari mereka akan berhasil lolos. Di depan kekuatan absolut seperti itu, bahkan alat ilahi akan menjadi tidak berdaya. Ekspresi di wajah mereka sangat tidak sedap untuk dipandang, terutama untuk Long Hao Shen yang kesalahan fatalnya bisa menjadi alasan kematian seluruh tim mereka. Semua orang terdiam, dan semua orang tampak basah oleh keringat. Tidak ada yang akan berani berhadapan di depan kematian, terutama ketika berada di jarak yang begitu dekat darinya. Long Hao Shen mengepalkan giginya dengan erat, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tampak putus asa, Hao Iwe merangkak di lantai. Beruntung bahwa pada saat ia meluncurkan Essence of Disorder, Han Yu telah merilis kekuatan hebat dari tungku spiritual berkah cahaya, dan memastikan pemulihannya yang cepat. Kalau tidak, cerukannya dari pelepasan mantra yang begitu kuat akan menjadi lebih besar. Essence of Disaster pada awalnya adalah sihir bawaan dari Hao Iwe, dengan kekuatan yang tidak diragukan, tetapi titik lemahnya tetap bahwa tidak peduli seberapa kuat Hao Iwe akan melepaskan mantra ini, itu masih akan hampir menghabiskan semua energi spiritualnya. Namun, pukulan sebelumnya mengungkapkan kekuatan nyata yang Hao Iwe dapatkan setelah berevolusi. Ketika diserang oleh elemen Penta Essence of Disaster, bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-9 dapat ditunda selama lebih dari 5 detik. Seorang pengguna atribut spasial seperti Raja Ikan Gergaji tidak dapat berjuang bebas dari efek mantranya, dan hanya menjaga dirinya paling tidak dia tidak terluka. Maaf semuanya, aku perlu meninjau keputusan aku, perencanaan aku tidak cukup menyeluruh, menempatkan kelompok kami dalam bahaya besar. Sebagai kapten, tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab aku, ucap Long Hao Shen. Bos, jangan seperti ini. Siapa yang bisa menyangka, bahwa Raja Ikan Gergaji akan sekuat itu? Sambil menahan efek samping dari tungku spiritualnya, Sima Xian berkata dengan tergesa-gesa. Han Yu juga mengangguk. Itu benar, semua ini telah melampaui harapan kami. Itu semua tanggung jawab kami, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Ucap Han Yu. Melepaskan senyum pahit, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak, sebagai kapten, aku masih membawa kamu ke sana, meskipun aku menyadari bahwa kami mungkin akan bertemu dengan Raja Ikan Gergaji yang sangat kuat. Ini sudah merupakan kesalahan. Seandainya seseorang mati hari ini, aku selamanya tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku yang salah. Sebagai hukuman untuk itu, aku akan melepaskan semua keuntungan dan pil hutan boa yang akan kami dapatkan dari perjalanan di sini, ucap Long Hao Shen. Kapten, yang salah itu harusnya aku. Itu semua karena keegoisan aku, jadi aku, ucap Wang Yuan. Meskipun setia, Wang Yuan tidak bisa membantu, tetapi memperlihatkan jejak merah di rongga matanya. Orang yang paling diuntungkan dari pembunuhan ikan gergaji ini adalah dia, dan justru karena dia kurang dalam peralatan atribut spasialnya, Long Hao Shen jadi harus melakukan usaha ini. Mengungkapkan sedikit senyum, Long Hao Shen mengangkat tangannya untuk menghentikan Wang Yuan dari mengatakan lebih banyak. Baiklah, kita akhirnya bisa dianggap aman. Aku sekarang pasti akan lebih berhati-hati ketika merencanakan tindakan selanjutnya, ucap Long Hao Shen. Semua orang harus beristirahat dengan baik. Setelah 2 teleportasi ini, kita perlu tinggal di sini untuk waktu yang lama sebelum keluar. Ini harus menghindari pertemuan dengan Raja Ikan Gergaji yang menunggu untuk menyergap kita saat keluar, ucap Long Hao Shen. Khususnya Lin Xin dan Sima Xian yang menderita efek lanjutan dari tungku spiritual mereka, atau Hao Iwei yang membutuhkan waktu untuk pulih setelah melepaskan Essence of Disaster, dan bahkan Long Hao Shen membutuhkan waktu untuk beristirahat. Faktanya, ketika menggunakan Storm of Blades, dia juga telah menggunakan Storing Power dalam kombinasinya, dan meskipun itu tidak menggunakan niat pedangnya, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Tungku spiritual cahaya berkah milik Han Yu dihentikan sebelum diakhiri karena teleportasi, jadi semua orang jelas telah habis-habisan. Meskipun mereka gagal menemukan jejak klan ular iblis, keuntungan mereka masih berlimpah, baik itu dari Forest Boas atau ikan gergaji, mereka semua adalah harta yang langka. Long Hao Shen yakin, bahwa karena Dewa Ular Iblis Andromalius bersedia menghabiskan begitu banyak waktu di rawa kelam ini, pasti ada sesuatu yang dapat menariknya ke sini. Dia tidak mungkin tidak menyadari keberadaan habitat ikan gergaji di sini, atau tentang makhluk-makhluk ini yang menargetkan kelompok Long Hao Shen. Meskipun usaha ini berbahaya, hasilnya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Setelah mengumpulkan 11 ikan gergaji secara total, membuat 1 potong peralatan legendaris per orang, harusnya dimungkinkan dengan mengandalkannya. Dengan demikian, Long Hao Shen saat ini tidak sedikit khawatir. Hadiah mereka sudah berlimpah, dan hasil yang bisa mereka dapatkan dengan membunuh iblis ular akan lebih besar. Jika musuh tidak terkalahkan, mengakhiri perjalanan pembantaian mereka di sini, itu sudah cukup oke. Sejak kepergian mereka dari kuil aliansi kali ini, kerugian terbesar adalah mengenai ingatan CR, jika tidak, tujuan mereka secara keseluruhan sudah tercapai, karena kebangkitan CR sebagai dewa yang dipilih sudah selesai. Menara keabadian dengan cepat mereda, dan semua orang mulai berkultivasi. Long Hao Shen belajar pelajaran dari pertemuannya dengan Raja Ikan Gergaji. Dia harus lebih bijaksana sejak saat itu dan seterusnya. Waktu istirahat dan reorganisasi ini memakan waktu tidak kurang dari 3 hari. Hanya ketika Sima Xian dan Lin Xin pulih dari serangan efek samping tungku spiritual masing-masing, mereka akhirnya kembali ke rawa kesuraman. Long Hao Shen mengambil inisiatif untuk mengangkut dirinya kembali ke rawa kesuraman. Dia bisa dianggap sebagai landasan teleportasi kelompok mereka. Lokasinya akan menjadi tempat di mana kawan-kawan akan diteleportasi. Ketika kembali di rawa kelam, Long Hao Shen berusaha menyembunyikan auranya sendiri sebanyak mungkin sambil memblokir racun, dan menjaga jarak dari habitat ikan gergaji sejauh mungkin. Dengan Hao Iwei yang tersisa di Tower of Eternity, Long Hao Shen dapat memicu kontrak darahnya untuk memanggil dirinya sendiri di sisinya kapan saja, yang bahkan jauh lebih cepat daripada teleportasi melalui Eternal Melody. Bahkan jika Raja Ikan Gergaji muncul kembali, dia akan punya waktu untuk melarikan diri. Raja Ikan Gergaji tidak menjadi cukup sabar untuk berbaring menunggu di tempat ini, jadi Long Hao Shen dengan lancar terbang menjauh. Gas beracun di udara ditangkis dengan baju zira energi spiritualnya, dan membiarkan suara pufha-pufha terdengar berulang kali. Meskipun demikian, Long Hao Shen saat ini memiliki 3 rongga spiritual, meskipun esensi cahaya di rawa tidak berlimpah, pemulihannya masih menangkal konsumsi dari menahan kabut beracun.
Bergerak sebagai satu orang, pasti akan selalu jauh lebih mudah daripada dalam kelompok, dan dengan pelajaran dari Raja Ikan Gergaji, Long Hao Shen berhasil dengan lancar pergi dengan cepat sendirian. Setelah tidak kurang dari setengah jam penerbangan, ketika mencapai jarak yang jauh dari wilayah ikan gergaji, dia memanggil rekan-rekannya kembali ke sini. Pada saat perawakan besar Hao Iwe muncul di rawa Gloom, garis pandang Long Hao Shen akhirnya beres. Penyerapan seperti paus kecil berwarna ungu, itu membersihkan sebagian besar kabut beracun saat ia mengisapnya. Semua racun ini dengan cepat tersebar dari pandangan mereka. Pulihkan energi spiritual kamu semuanya, ucap Long Hao Shen. Memohon pada cahaya riak, Long Hao Shen menjaga tempat itu. Bagaimanapun juga, Menara Keabadian adalah tempat di mana mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual, dan bahkan jika tempat ini kurang, tetapi energi berbagai elemen masih ada. Duduk di punggung Hao Iwe, semua orang mencoba memulihkan energi spiritual mereka. Little Light dan Little Flame masing-masing merilis kemampuan yang dekat dengan lingkaran pengumpulan spiritual. Selain Wang Yuan, seluruh kelompok pulih dengan cukup cepat. Sedangkan untuk Chen Ying'er, dia tidak berpartisipasi dari awal hingga akhir, dan tentu saja tidak perlu memulihkan diri. Ah! Dengan teriakan bahaya, Chen Ying menarik perhatian Long Hao Shen. Apa masalah apa Ying'er? Tanya Long Chen. Chen Ying'er memegang babi harta karun di tangannya dan menjawab. Kapten, lihat ini, jawab si Loli. Gadis ini sangat bangga pada intinya, dan masih memanggil Long Hao Shen dengan namanya, atau sebutan kapten pada saat mereka baru saja menjadi pemburu iblis. Tetapi ketika tim terus bertambah, ketika melihat semua yang Long Hao Shen lakukan demi tim, dia mulai dengan tulus memanggilnya sebagai kapten, meskipun Long Hao Shen sebenarnya sedikit lebih muda darinya. Long Hao Shen kemudian menemukan sesuatu, bahwa di tangannya, Mirror Image Treasure Peak mengeluarkan kecemerlangan warna emas, dan hanya terlihat sangat samar. Bukankah ini, ucap Long Hao Shen sambil menatap Chen Ying'er dengan ragu-ragu. Tangan kiri Chen Ying'er bersentuhan dengan bagian bawah dahinya, dan sedikit riak muncul dari si babi. Segera, mata McDool menyala, dan mengeluarkan cahaya yang serupa. Dia memberitahu aku, bahwa dia menemukan sesuatu yang baik di sana, ucap si Loli. Di sana, Chen Ying'er mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Barulah pada saat itu Long Hao Shen ingat, bahwa Mirror Image Treasure Peak ini juga memiliki kemampuan berburu harta karun. Meskipun demikian, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak tidak yakin, setelah semua dalam perjalanan mereka sebelumnya ke Illusory Paradise, dia tidak melihat tampilan kemampuan ini dari si babi kecil ini. Apakah informasinya dapat diandalkan? Mengapa dia tidak membantu kami terakhir kali ketika kami sedang mencari tungku spiritual di surga ilusi? Tanya Long Hao Shen. Setelah bertanya pada McDool, Chen Ying'er menjawab. McDool mengatakan, bahwa kekuatan ilahi dari Dewi Alam bertindak sebagai perisai di surga ilusi, itu menghalangi kemampuannya untuk mendeteksi harta di sana. Tapi dia yakin, benar-benar ada harta karun di arah ini. Dia tidak tahu tentang kekhususan harta karun itu, tetapi itu pasti setidaknya satu harta atribut cahaya, jawab si Loli. Long Hao Shen bertanya, bisakah McDool merasakan tingkat bahaya di sekitar lokasi harta ini? Tanya Ling Hao Shen. Chen Ying menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia tidak mampu mengatakan itu. Kemampuan ini hanya memberikan lokasi kasar dari harta karun itu. Kita sekarang berada sekitar 10 km dari harta itu. Semakin dekat kita dengan harta itu, semakin akurat kemampuannya untuk menemukannya, jawab si Loli. Long Hao Shen menyipitkan matanya, dan bergumam sebagai reaksi. Jika benar-benar ada harta di sini, mungkin itu adalah target dari Dewa Iblis Ular. Setelah semua orang memulihkan energi spiritual, aku akan memeriksanya, ucap Long Hao Shen. Ini tidak benar-benar menunjuk kelompok, tetapi Long Hao Shen yang membuat tekad untuk pergi sendiri, setelah semua yang mereka inginkan akan semakin aman jadinya. Chen Ying'er mengajukan diri untuk menemani. Bos, maka aku akan ikut dan membawa McDool, ucap si Loli. Long Hao Shen mengangguk setuju. Diperlukan membawa Chen Ying'er. Lebih tepatnya, itu tentang membawa Mirror Image Treasure Peak McDool. Jika indranya menjadi lebih akurat, itu membuatnya menunjukkan jalan secara alami akan menghasilkan jalan memutar yang lebih sedikit, tetapi hanya Chen Ying'er yang dapat berkomunikasi dengannya.
Long Haoshen tidak mau membiarkan dia memimpin jalan, karena mereka cukup berpengalaman untuk mengkonfirmasi, bahwa reputasi sebagai tanah kematian bagi Rawa Gloom bukan hanya rumor. Jika keberuntungan mereka berubah buruk, mungkin mereka semua akan mati di sini. Tidak mengherankan bahwa Dewa Ular Iblis Andromalius yang memerintah Provinsi Ular Iblis ini, telah tinggal di sini begitu lama tanpa menemukan target yang ditentukan. Hanya ketika rekan-rekannya memulihkan seluruh energi spiritual mereka, Long Haoshen membawa mereka kembali ke Tower of Eternity demi membuat persiapan mereka. Dengan cara ini, dia juga mengkonfirmasi batasnya dalam jumlah kemungkinan teleportasinya. Setelah melalui perbaikan terus-menerus, Long Haoshen saat ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 2 teleportasi kolektif dalam waktu singkat. Satu akan mudah, sedangkan yang kedua akan membutuhkannya untuk meluangkan waktu untuk memudahkannya karena mereka sangat mungkin berada di ambang pertemuan dengan Dewa Iblis Ular, dia jelas tidak akan berani ceroboh, dan lebih suka menunggu beberapa jam lagi untuk menghindari risiko yang menempatkan rekan-rekannya dalam bahaya besar. CR berdiri dengan tenang di samping, lalu memandang Long Haoshen dan yang lainnya yang sedang mendiskusikan rencana dan penanggulangannya. Tidak tertarik padanya, dia mulai cemberut, karena jelas bahwa Long Haoshen tidak memasukkannya ke dalam rencananya. Ini membuat CR merasa sangat jengkel dan tidak puas. Aku juga ingin dimasukkan dalam rencanamu, ucap CR sambil menjulurkan kepalanya ke sisi wajah Long Haoshen. Saat rambutnya yang lembut bersentuhan dengan wajah Long Haoshen, itu membuatnya merasakan aroma familiarnya. Long Haoshen berbalik dengan kaget sambil menatap matanya, dan merasakan beberapa perbedaan dalam dirinya. Apakah kamu dapat mengendalikan kemampuan bertarung kamu? Long Haoshen bertanya dengan terburu-buru dan penuh kontrol. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk memberikan ciuman tiba-tiba di pipinya. CR mengangguk. Tidak masalah. Ketika itu menjadi berbahaya, aku sepertinya bisa memasuki kondisi khusus, memungkinkan aku untuk bertarung, jawab CR. Merasa tak berdaya, Long Haoshen memberinya respons. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan kamu menghadapi situasi bahaya? Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya, itu sangat mungkin akan menjadi yang paling sulit ditangani di seluruh rawa kelam ini, ucap Long Haoshen. Dalam ketidakpuasan, CR menjawab. Aku tidak peduli. Aku ingin tetap pergi. Tidakkah kamu memberitahu aku, bahwa aku seharusnya menjadi wakil kapten dari pasukan pemburu iblis kami? Bagaimana aku bisa ditinggalkan di sini sendirian ketika semua orang akan bertempur? Dan mungkin beberapa ingatan aku akan kembali melalui pertempuran. Setidaknya, aku sudah bisa ingat tentang berkelahi, balas CR. Melihat penampilan mendesak CR, Long Haoshen menjawab dengan agak tidak berdaya, baiklah. Tapi kamu harus mendengarkan rencanaku, dan tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir, ucap Long Haoshen. Oke, kali ini, CR tampak senang saat dia menjawab. Sejak kehilangan ingatannya, dia telah mengikuti Long Haoshen untuk waktu yang baik. Keadaan panik, ketidakberdayaan, dan kehilangannya yang semula, kini berangsur-angsur menjadi tenang ketika dia mengetahui, bahwa mengikuti orang-orang ini sebenarnya tidak buruk. Mereka sangat peduli padanya, dan semua sangat menghargai Long Haoshen. CR mendengar Long Haoshen mengatakan, bahwa di seluruh tim, mereka adalah yang termuda. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Haoshen mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya? CR selalu merasa bingung tentang masalah ini, tetapi secara bertahap ia menemukan jawabannya selama kesusahan mereka di rawa kemuraman. Kepercayaan mereka datang dari kekuatan dan sikapnya. Sebagai kapten regu perburuan iblis ini, Long Haoshen selalu memimpin untuk menghadapi musuh terkuat, dan tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk datang membantu, ketika yang lain membutuhkan perlindungannya. Dan kemudian, ada juga kemampuan memerintah dan perencanaan yang luar biasa. Semua rencananya tanpa gagal akan mendapatkan persetujuan tim. Dan meski begitu, dia masih akan mempertimbangkan saran kawan-kawan untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan, bahwa CR secara bertahap tertarik pada bagian-bagian luar biasa Long Haoshen, dan mendapatkan kepercayaan terhadapnya bersamaan dengan semacam perasaan yang tak dapat ditahan. Dia merasa tergesa-gesa untuk memulihkan ingatannya, lalu berpikir, itu cukup bagus bahwa dia adalah pacarku, tetapi bagaimana bisa ada perasaan di antara kita berdua, pikir CR.
Akhir-akhir ini, ketika yang lain berkultivasi, Chai Er mengalami cukup banyak rasa sakit sendirian, karena semua upayanya untuk mendapatkan kembali ingatannya ternyata tidak berhasil. Setiap kali dia mencoba mengakses ingatannya, itu membuatnya merasakan sakit kepala yang parah. Paling-paling, dia akan dapat melihat beberapa fragmen gambar dalam indranya, seolah-olah ingatannya yang hilang disegel di dunia lain dari tubuh fisiknya, dan bahwa yang dia butuhkan adalah jembatan untuk menghubungkan kedua dunia ini. Dari penundaan awal selama 6 jam, sekarang hanya 3 jam menunggu yang diperlukan sebelum kemampuan teleportasi menjadi dingin. Setelah diskusi menyeluruh tentang rencana mereka, Long Haoshen menyuruh semua orang pergi ke keadaan meditasi. Meskipun Wang Yuan dan Chen Ying'er tidak perlu memulihkan energi spiritual, ini setidaknya akan meningkatkan kondisi mental semua orang hingga ke puncaknya. Cahaya redup menyinari rawa Gloom sekali lagi, saat Long Haoshen membuka 4 sayap di punggungnya sambil meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dengan kilatan cahaya keemasan lain, Chen Ying'er muncul di sisinya, dan memegang babi kecil Magdul di lengannya. Chen Ying'er tertawa bahagia saat melihat sekelilingnya sambil membelai bagian belakang babi kecil Magdul, dan membuatnya merasakan arah harta karun itu. Long Haoshen sekali lagi mengarahkan tangan kanannya ke depan, lalu sosok hijau muncul di belakang punggung Chen Ying, itu adalah pengawal suci ke-10. Satu-satunya misi yang Long Haoshen berikan kepadanya adalah untuk melindungi Chen Ying'er dengan baik. "Ayo pergi," ucap Long Haoshen. Melihat Chen Ying'er menunjuk ke suatu arah, Long Haoshen menyebarkan Holy Mantle untuk menutupi mereka bertiga di dalamnya, sambil membiarkan persepsinya merasakan kemungkinan bahaya di sekitar mereka. Untuk keamanan yang lebih baik, kelompok Long Haoshen menempel dekat dengan tanah saat terbang. Pada saat yang genting, pengawal suci ke-10 kapan saja dapat membawa Chen Ying'er menjauh dari bahaya, dan dalam hal reaksi, itu adalah seseorang yang Long Haoshen sendiri jauh dari kata mampu jika dibandingkan dengannya. Melambaikan tangan kanannya, riak cahaya dengan perisai suci agung yang rusak parah di tangan kirinya, dan Long Haoshen berdiri di depan. Karena tidak perlu berjalan di rawa-rawa, tugasnya membuka jalan jauh lebih santai, karena hanya tanaman merambat yang lebih besar yang menghalangi jalan mereka. Setelah maju sekitar 1 kilometer, Long Haoshen tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan melakukan gerakan diam di tangan. Chen Ying'er dan pengawal suci ke-10 di belakangnya berhenti, dan dua mata Long Haoshen menyala dengan cahaya terang. Memalingkan kepalanya, dia menatap penjaga suci ke-10. Mata penjaga suci ke-10 berkedip-kedip dalam cahaya, yang merupakan tanda koneksi jiwanya dengan melodi abadi. Long Haoshen bertukar persepsi dengan penjaga suci itu dengan cara ini. Meskipun tidak mungkin dalat melihat kejauhan dalam kabut beracun ini, persepsi Long Haoshen cukup untuk mengatasinya. Setidaknya dalam kisaran terbatas, itu cukup akurat. Penjaga suci ke-10 mengangguk padanya, sebelum berubah menjadi angin dingin, dan menuju ke kabut beracun. Energi spiritual hijau mengelilingi tubuhnya secara otonom, yang melindunginya dan membuatnya tampak seperti sambaran petir hijau. Cahaya terang di mata Long Haoshen berubah lebih intens. Saat ini, dia tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun, tetapi konsumsi kekuatan mentalnya cukup besar. Beberapa saat kemudian, kilatan hijau menerjang ke arah mereka, dan tiba di depan Long Haoshen dan Chen Ying'er. Itu adalah pengawal suci ke-10 yang datang kembali dengan mayat milik iblis ular setinggi sekitar 3 meter, yang ekor panjangnya menempati 2/3 ukurannya. Tenggorokannya dipotong, dan memperlihatkan tulangnya. Luka ini sangat fatal. Setelah merasakan kehadirannya sebelumnya, Long Haoshen memerintahkan pengawal suci ke-10 untuk membuangnya. Mengingat kemampuannya, mencapai tempat itu tanpa jejak apapun tidak akan sulit baginya, dan akan lebih efektif daripada Long Haoshen mencoba untuk membunuhnya. Sepertinya penilaian aku tidak salah. Persepsi Magdul memang cukup akurat. Dalam rawa Gloom ini harus ada semacam harta, yang harus menjadi target Dewa Iblis Ular Andromalius. Dan kita semakin dekat dengan target itu, ucap Long Haoshen. Setelah mengatakan itu, Long Haoshen menunjukkan jempolnya ke pengawal suci ke-10. Chen Ying'er bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkan tersenyum, Long Haoshen menjawab, kita tentu saja harus mencari cara yang aman, dengan memusnahkan bawahannya di jalan sambil maju. Penjaga suci ke-10, kami akan merepotkanmu, ucap Long Haoshen.
Api di mata penjaga suci ke-10 berdenyut lebih keras, seolah-olah mengeluarkan rasa bangga. Long Hao Shen menemukan sulur yang agak tebal, kemudian mengangguk pada Chen Yinger setelah memastikan keselamatan, dan kemudian memanggil penjaga suci ke-12 untuk berjaga-jaga. Dia duduk bersila di dekat tanaman merambat, saat kilau keemasan di matanya berubah menjadi warna yang lebih dalam, ia memberi anggukan pada pengawal suci ke-10. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.